Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya mencari ilmu. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, subutul khair, yaitu tetapnya dalam kebaikan, wa ziyadatul khair, dan senantiasa bertambah kebaikan kepada kita semua. Dan di waktu yang penuh berkah kita berdoa kepada Allah ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya, menamatkan kemarin tentang prinsip-prinsip menuntut ilmu ya, Ustaz Yusuf. Nah, di sini ada prinsip-prinsip menuntut ilmu. Kemarin sudah kita pelajari keutamaan mencari ilmunya ya, bahwa ini juga mencari ilmu itu bagian dari jihad fi sabilillah ya, jihad di jalan Allah. Nah, bagaimana kita nanti memberikan hujjah ya, memberikan argumentasi tentang Islam ya kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik gitu ya. Nah, kemarin sudah kita pelajari tentang terakhir keutamaan menuntut ilmu, bahwa itu adalah tanda Allah menginginkan kebaikan ya kepada kita. Kemudian jalan tercepat menuju surga juga dengan menuntut ilmu. Kemudian kita akan didoakan oleh malaikat, oleh Allah, malaikat, dan seluruh hewan bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian ilmu agama yang kita pelajari ini adalah warisan dari para nabi yang harus kita jaga, kita pelajari. Kemudian Allah juga akan mengangkat derajat orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian itu ya sudah kita pelajari. Nah, kemudian ada macam-macamnya ya, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita berlindung kepada Allah ya. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat ya, sebagaimana doa kita tadi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kita memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Nah, ada bahwa tanda ilmu itu bermanfaat diantaranya adalah harus membuahkan rasa takut kepada Allah, bahwa ilmun yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menyebabkan kita semakin ada rasa takut ya, khasyah ya, takut kepada Allah. Kemudian akan membuahkan amal ya, jadi bukan hanya sekedar hafalan, tetapi ilmu itu adalah membuahkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingatkan kita pada kematian ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu yang senantiasa mengingatkan kita kepada kematian dan akhirat ya, bahwa orang cerdas adalah orang yang selalu ingat kematian dan semangat untuk menyiapkan bekal nanti ya untuk hari kiamat. Kemudian akhlak kita akan semakin baik ya, tanda ilmu bermanfaat itu akhlak kita semakin baik. Baik itu akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap pasangan, akhlak terhadap anak, tetangga, sahabat, dan semua manusia gitu ya. Kemudian ciri ilmu bermanfaat itu akan menghilangkan penyakit syubhat dan syahwat ya. Jadi penyakit syubhat dan syahwat yang senantiasa menjerumuskan manusia kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Nah, bahwa ketika ilmu kita bermanfaat itu kita mampu mengikis ya dua jenis penyakit hati ini, yaitu syahwat dan syubhat. Kemudian itu tanda-tandanya ya, mudah-mudahan dari tanda-tanda tadi itu ada ya dalam diri kita, sehingga alhamdulillah ilmu kita bermanfaat gitu ya. Kemudian di sini metode mencari ilmunya ya. Nah, misalnya harus yang utama itu harus ada gurunya gitu ya, jangan hanya membaca dari kitab-kitab gitu, itu lebih utamanya. Nah, sekarang kita masuk pada prinsip-prinsipnya supaya kita dalam
thalabul ilmi ini mendapatkan keberkahan dan betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya, yang bisa membuahkan tadi ya, amal ibadah kita semakin meningkat. Nah, kemudian di sini ada prinsip yang pertama, yaitu ketika kita mencari ilmu harus memiliki niat yang ikhlas. Semakin seseorang menjernihkan hatinya dan mengikhlaskan niatnya untuk Allah ya, bahwa kita mencari ilmu untuk ridha Allah ya, untuk mencari ridha Allah, maka Allah akan menganugerahkan ilmu kepadanya. Jadi ketika kita ikhlas ya, bahwa kita itu mengikuti kajian itu karena Allah, mengikuti pengajian-pengajian karena Allah, maka Allah pun akan menganugerahkan ilmu kepada hamba itu gitu ya. Nah, Ibrahim An-Nakhai berkata bahwa barang siapa yang mencari ilmu betul-betul ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan ilmu yang cukup kepada orang tersebut gitu ya. Bahwa menuntut ilmu itu termasuk ibadah utama, bahkan disandingkan dengan jihad oleh Allah ya, dalam surah At-Taubah ayat 122. Dan ikhlas itu berat karena seseorang harus melawan dua musuh, yaitu musuh setan dan dirinya sendiri ya, nafsnya, jiwanya gitu. Bahkan melawan musuh internal ya, bahwa itu lebih berat daripada musuh eksternal. Bahwa kata Rasulullah ya, bahwa setelah melakukan peperangan ya, beliau menyampaikan bahwa kita sudah melakukan jihad akbar, jihad asgor gitu ya, dan yang lebih berat itu adalah jihad akbar gitu ya, yaitu melawan hawa nafsu gitu ya, bahwa melawan musuh itu lebih ringan ya daripada melawan hawa nafsu yang ada dalam diri manusia. Nah, bahwa di sini disampaikan melawan ya, jadi menuntut ilmu itu di sini bahwa tadi ya, menurut surah At-Taubah disandingkan ya menuntut ilmu itu dengan jihad, bahwa ikhlas itu betul-betul sesuatu yang sulit ya dipunyai oleh seorang hamba, karena tadi bahwa melawan hawa nafsu itu lebih berat daripada melawan musuh secara eksternal gitu. Kemudian Syekh Utsaimin ya, Ibnu Utsaimin menyampaikan bahwa ikhlas itu berat. Wahai saudaraku, manusia tidak lepas dari riya gitu, bahwa manusia itu tidak lepas dari riya walaupun hanya sedikit, dan tidak lepas dari ujub terhadap diri sendiri gitu ya, walaupun hanya sedikit gitu ya. Maka bersihkanlah hatimu dan jadikan amalmu betul-betul semata karena Allah, karena engkau adalah hamba Allah, bukan hamba makhluk, yang memberi manfaat dan menolak madarat kepadamu dan memasukkanmu ke surga serta menyelamatkanmu dari neraka itu hanya Allah. Nah, jadi menurut Syekh Utsaimin seperti itu ya, bahwa memang manusia itu kenapa sangat berat ya untuk ikhlas itu, karena yang namanya manusia itu ya tidak terlepas sulit untuk menghilangkan riya ya, walaupun hanya sedikit menurut beliau gitu. Kemudian pasti manusia itu ujub ya terhadap diri sendiri, merasa diri paling lebih baik gitu walaupun hanya sedikit. Makanya harus membersihkan hati, betul-betul menjadikan semua amal itu adalah semata-mata karena Allah, bahwa kita itu adalah hamba Allah, bukan hamba makhluk ya. Yang memberikan manfaat dan mudarat kita itu hanyalah Allah gitu ya. Yang memasukkan ke surga dan menyelamatkan kita dari neraka itu hanyalah Allah. Maka harus betul-betul diikhlaskan ya, itu karena Allah. Oleh karena itu perlu menyucikan jiwa kita ya, hati kita. Nah, bahwa ikhlas dalam menuntut ilmu itu dengan meniatkan 4 hal. Bahwa ketika kita menuntut ilmu itu adalah betul-betul melaksanakan perintah Allah dan menjaga syariat ya, syariat agama Allah. Kemudian membela agama Allah, bahwa ketika kita mencari ilmu itu betul-betul niatnya melaksanakan perintah Allah, menjaga syariat Islam gitu ya, membela agama Allah,
meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika kita mencari ilmu ya, tadi menyucikan jiwa seperti itu, bahwa diniatkan ya ketika kita melakukan kajian itu, pokoknya ini adalah perintah Allah, kita melaksanakan, kemudian untuk betul-betul menjaga syariat ya, syariat agama Allah, kemudian membela agama Allah, kemudian diniatkan untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Jadi harus betul-betul meluruskan niat ketika kita mengkaji ilmu agama tadi ya, karena setiap amalan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi luruskan niat kita bahwa kita ngaji itu supaya kita semakin baik, supaya kita semakin dekat sama Allah gitu ya, supaya hati kita semakin lembut. Nah, selama itu menjadi niat kita, maka insya Allah kita akan meraih kebaikan di dunia maupun di akhirat. Salah satu pesan Imam Ahmad ya rahimahullah kepada anaknya bahwa ya bunayya, wahai anakku, niatkanlah kebaikan ya, in will khair, bahwa in will khair, niatkanlah kebaikan, fa innaka la tazalu bi khair, karena engkau akan senantiasa berada dalam kebaikan, ma nawaital khair, selama engkau berniat baik. Jadi ini ya pesan salah satu ulama kepada putranya bahwa ya bunayya, wahai anakku, in will khair, pokoknya apapun niatkanlah kebaikan, fa innaka la tazalu bi khair, karena engkau akan senantiasa berada dalam kebaikan, ma nawaital khair, selama engkau berniat baik. Nah, di sini Syekh Abdul Aziz bin Baz menyampaikan bahwa aku wasiatkan kepada kalian supaya berniat yang baik, karena niat yang baik adalah sumber semua kebaikan. Pokoknya harus berniat yang baik ya. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan itu ya, bahwa beliau menyampaikan, Syekh Abdurrahman ini rahimahullah, di antara tanda keikhlasan orang yang menuntut ilmu adalah diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rendah hati terhadap sesama manusia, bersikap waro atau hati-hati ya. Kemudian beradab, kemudian tidak penting bagi orang tersebut ya apakah kebenaran itu nampak lewat lisannya atau lisan orang lain, dan tidak membela untuk dirinya, tidak sombong, tidak dengki, dan tidak iri hati, tidak mengikuti hawa nafsu, dan tidak terlena dengan gemerlapnya dunia. Nah, jadi orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu itu seperti itu ya. Apabila kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, baik misalnya karena harta, karena tahta, karena popularitas dan lain sebagainya, maka akan tumbang dan tenggelam gitu ya, dicabut keberkahan gitu. Bahwa ilmu itu bahkan bisa membahayakan gitu ya. Robi bin Khutsaim rahimahullah menyampaikan bahwa segala sesuatu yang tidak diniatkan untuk mengharap wajah Allah, maka akan sirna dan tenggelam. Ibnu Qayyim menyampaikan segala sesuatu kalau tidak diniatkan karena Allah, maka akan dicabut keberkahan darinya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan anugerah keikhlasan ya kepada kita dalam setiap langkah ibadah kita. Nah, di sini pentingnya ikhlas, prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Anfal ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, niscaya Dia akan memberikan kalian furqan atau pembeda. Bahwa ketakwaan itu dibangun di atas dua hal ya. Yang pertama adalah takwa itu mengerjakan perintah Allah, yang kedua adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, jadi ini tujuan ilmu itu adalah bahwa ilmu yang kita cari supaya semakin bertakwa kepada Allah, bahwa kita itu mengkaji ilmu itu supaya kita semakin meningkat ya ketakwaan kita kepada Allah. Bahwa koreksi diri kita ya, sekarang apakah kita hadir dalam majelis ilmu itu, semakin semangat beribadah kepada Allah,
semakin berlomba-lomba dalam kebaikan, atau malas semakin malas dalam beribadah kepada Allah. Jadi saldo miroka, tanya hati nurani kita, apakah ketika kita hadir ya dalam majelis ilmu semakin semangat ibadah kita kepada Allah, semakin kita fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, atau sebaliknya kita semakin malas gitu ya dalam beribadah kepada Allah. Nah, di sini Abu Ishaq ya menyampaikan dalam qasidahnya bahwa wa in uti tafihi tawil ba'i wa qallanas innaka qad sabaqota, bahwa jika engkau diberi banyak ilmu dan manusia mengatakan bahwa engkau tokoh agama, maka jangan merasa aman dari pertanyaan Allah nanti ya. Engkau sudah berilmu tapi sudahkah mengamalkan? Intinya ilmu adalah ketakwaan kepada Allah dengan sebenarnya, bukan karena engkau digelari sebagai tokoh agama. Nah, dari sini siapa saja yang ingin mendapatkan ilmu harus bersemangat mengerjakan perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah ya. Kemudian meninggalkan dosa dan maksiat, bahwa Allah akan mencabut ilmu dari orang-orang yang bermaksiat kepadanya gitu ya. Ilmunya akan dicabut. Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa inilah ahsabu, sesungguhnya aku beranggapan bahwa seorang laki-laki bisa lupa ilmu yang dia pelajari karena dosa yang ia lakukan. Bahwa anna rajul yansal ilma, bahwasanya seorang lelaki bisa lupa qad alimahu, ilmu yang sudah dia pelajari, bidzanbi, karena dosa, ya'maluhu, yang dia lakukan. Jadi Allah akan cabut ya ilmu dari orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sahal bin Abdullah menyampaikan bahwa haram bagi hati untuk meraih cahaya ilmu bila di dalamnya terdapat noda ya yang dibenci oleh Allah. Kemudian Imam Malik, ilmu itu cahaya, dia tidak betah untuk singgah kecuali di wadah hati orang yang bertakwa lagi khusyuk. Nah, hal ini karena wadah ilmu itu adalah hati ya. Ilmu adalah sesuatu yang begitu suci, dia tidak akan betah di dalam wadah yang kecuali dalam wadah yang bersih. Kalau wadahnya kotor, maka ilmu akan pergi. Kalau hatinya kotor, maka ilmu akan pergi ya. Nah, kemudian yang prinsip yang ketiga ya, setelah tadi ikhlas, kemudian ilmu itu adalah harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga adalah harus pandai mengatur waktu. Karena waktu adalah modal yang paling berharga dan nafas ya dalam kehidupan seseorang. Maka cerdaslah dalam menggunakan waktu yang sudah Allah kasih ya, terutama waktu muda, waktu longgar, dan waktu sehat. Nah, ketika muda, ketika waktu al-farog ya longgar, dan ketika kita sehat. Nah, di sini An Ibni Abbas, hadis diterima dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala li rajulin, beliau berkata kepada seseorang laki-laki, wa huwa ya'idhuhu, beliau menasihatinya, igtanim homsan qabla homsin, bahwa pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haromika, ya, yang pertama adalah syababaka, masa mudamu sebelum haromika ya, sebelum datang masa tua gitu ya. Harus betul-betul dipakai untuk beribadah kepada Allah. Wasihataka qabla sakomika, dan sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaaka qabla fakrika, dan kayamu sebelum fakirmu. Wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Wa faraghaka qabla sughlika, dan kelapanganmu sebelum sibukmu. Nah, jadi di sini ya, Umar bin Khattab juga menyampaikan bahwa tafaqahu, belajarlah, qabla an tusawwadu, sebelum kalian tua. Nah, jadi tadi ya harus betul-betul memanfaatkan tadi ya masa muda kita ya, dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya, semasa sehat ya, sebelum datang masa sakit. Harus betul-betul waktu itu dipakai ya, ketika sehat harus produktif gitu ya. Kemudian ketika kayamu sebelum fakirmu, ketika diberikan kaya oleh Allah, maka pergunakan sebaik-baiknya ya.
kemudian hidupmu sebelum matimu. Nah, ketika kita dikasih waktu hidup ya, atau betul-betul digunakan. Kemudian ke lapanganmu sebelum sibukmu gitu ya. Nah, ini masa faraghoka ya, masa apa, ketika waktu kosong itu jangan dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat sebelum datang masa sibuk. Nah, jadi di sini ada sebuah kata mutiara berharga ya, yang Umar bin Khattab di sini ya, bagaimana agar bersemangat seperti para sahabat menggali ilmu agama ya, serta menggunakan detik-detik usia muda untuk betul-betul mendalami ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebelum tiba usia senja yang memiliki banyak keterbatasan dan kesibukan yang betul-betul menyita. Nah, bahwa selama nyawa kita ada di badan kita, mari bersemangat ya untuk menuntut ilmu agama, baik secara langsung misalnya yaitu dengan taman-taman tamasya ya di taman surga, ataupun secara tidak langsung kita baca buku, mendengarkan kajian lewat TV-TV gitu ya, lewat YouTube sekarang banyak gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga diberi ruang waktu ya setiap subuh ini untuk melakukan kajian. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, supaya dan alhamdulillah secara rutin ya dilakukannya. Mudah-mudahan termasuk ahabul amal ilallah adwa mauhawan kola, bahwa amal yang paling Allah cinta itu adalah dirutinkan walaupun sebentar gitu ya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa mengkaji ya, baik hanya hal-hal sederhana yang kita kaji gitu ya, tetapi alhamdulillah secara rutin kita lakukan gitu. Nah, kemudian kalau manusia di sini ya, kalau manusia di dunia butuh petunjuk jalan, cahaya dalam perjalanan dunia, lantas bagaimana untuk perjalanan menuju surga ya? Tentunya butuh ya ilmunya. Nah, rute yang tercepat yang mampu mengantarkan manusia ke surga adalah melalui jalur ilmu agama. Jangan sampai kita termasuk orang yang misalnya ya sangat paham masalah keduniaan misalnya, tapi nol besar dalam masalah agama. Banyak di antara kita yang males ya menuntut ilmu dengan banyak alasan misalnya. Nah, di sini Ahmad bin Faris Al-Lughawi menyampaikan bahwa idza kana yu'dzika harrul masif wa yubasul kharib wa bardus syata wa yulhika husnaz zamanir rabi' fa akhdhuka lil ilmi kulli mata gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, bila terik panas di musim panas memberatkanmu, beratnya musim gugur serta dinginnya musim dingin juga menyulitkanmu. Nah, keindahan musim semi juga menyilaukanmu. Lantas katakan kepadaku, terus kapan lagi kamu akan menuntut ilmu? Nah, ini ya sebuah kata-kata yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita, bahwa seringkali ya seseorang malas gitu ya hadir di majelis ilmu dengan alasan misalnya sibuk misalnya, atau banyak urusan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya masalah utamanya adalah kita yang kurang pandai mengatur waktu ya, dan sudah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu gitu ya. Nah, bahwa ada seorang penyair yang mengingatkan ya, saya melihat banyak manusia mengeluh tentang waktu, padahal tidak ada kesalahan pada waktu selain kita sendiri. Kita mencela waktu, padahal yang salah adalah diri kita sendiri. Seandainya saja waktu bisa bicara, tentu akan marah kepada kita. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu sebaik mungkin ya untuk menuntut ilmu, mengamalkannya. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim yang menyampaikan bahwa barang siapa yang tidak menjadikan waktunya untuk Allah dan memohon pertolongan kepada Allah, maka kematian lebih baik baginya daripada kehidupan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, barang siapa yang tidak menjadikan waktunya untuk Allah dan memohon pertolongan kepada Allah, maka kematian lebih baik baginya daripada kehidupan yang seperti itu. Nah, kemudian prinsip yang keempat adalah sabar, istiqomah, dan bertahap.
hendaknya bagi kita untuk sabar ya ketika menuntut ilmu. Harus sabar, pantang menyerah, harus istiqomah dalam menuntut ilmu. Jangan hanya semangat di awal, tetapi betul-betul ya istiqomah, sabar dan telaten. Nah, Nabi Musa alaihi salam ketika belajar kepada Nabi Khidir, beliau mengatakan bahwa qala satajiduni insyaallah sabirau wala a'si laka amra, bahwa engkau akan mendapati aku insyaallah orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam belajar ilmu agama harus sabar, karena tanpa kesabaran kita tidak akan mendapatkan ilmu. Kita harus sabar dalam meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, sabar duduk mendengarkan ilmu, sabar mencatat, sabar memahami, sabar menghafal, sabar mengulang. Apalagi ya kalau tidak paham-paham, semuanya butuh kesabaran dan butuh waktu yang lama. Nah, ini orang sekelas Ahmad bin Hambal rahimahullah pernah mengatakan bahwa aku mempelajari, kata Imam Ahmad bin Hambal ya, aku mempelajari bab haid itu butuh waktu 9 tahun lamanya. Nah, sekelas Imam Ahmad bin Hambal gitu ya, bahwa beliau itu mempelajari bab haid itu butuh waktu 9 tahun lamanya. Baru aku paham gitu ya. Artinya bahwa belajar itu butuh waktu yang lama dan sabar dalam mengeluarkan biaya. Dulu ya Imam Malik rahimahullah dalam belajar ilmu agama sampai menjual genteng rumahnya gitu ya. Semua itu karena menuntut ilmu itu butuh modal, butuh biaya, semuanya butuh kesabaran. Apalagi menuntut ilmu banyak sekali godaannya ya, sehingga banyak yang tumbang atau gugur di tengah jalan. Imam Syafi'i menyampaikan bahwa afatulil muta'allim al-malal wa qillatu sabrihi ala darsi wan nadhar al-malul la yakunu hafidha. Penyakitnya orang yang belajar ilmu agama adalah malas dan kurangnya kesabaran untuk belajar, serta melaas seorang pemalas tidak akan mampu menghafal. Nah, ya, bahwa kan banyak yang harus dihafal ya. Kalau kita menuntut ilmu misalnya sekarang ya ada nazom yang harus dihafal, misalnya dalam beberapa kitab ya kita hafalkan, kita talar gitu ya. Beliau juga mengatakan bahwa hendaknya bagi para penuntut ilmu itu, nah yang pertama adalah fahuqa ala talabatil ilmu bulughu ghayati juhdihim fil istiksar min ilmihi. Nah, mencurahkan tenaganya dalam memperbanyak ilmu. Nah, istilahnya di sini ya yaitu mencurahkan bulughu ghayati juhdihim fil istiksar min ilmihi, mencurahkan tenaga ya dalam memperbanyak ilmu, wasabru ala kulli arid ya, dan bersabar menghadapi tantangan duna talabihi. Nah, sabar ketika ada tantangan ya dalam menuntut ilmu. Wa ikhlasun niat lillah, kemudian mengikhlaskan niat karena Allah untuk menggapai ilmunya secara nas ataupun istinbat ya, menggali hukum. Nah tadi ya bahwa ikhlas aniyah lillah fistidrak ya ilmihi nasan wastinbaton. Kemudian betul-betul warrughbah ilallah fil aun alai fa innahu la yudraku khair illa bi'aunihi. Berdoa mengharapkan pertolongan Allah karena tidak mungkin meraih kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi para penuntut ilmu ya harus mencurahkan tenaga bersabar menghadapi tantangan, betul-betul mengikhlaskan niat karena Allah untuk menggapai ilmu, dan tentu saja berdoa ya mengharap pertolongan Allah karena tidak mungkin meraih kebaikan kecuali ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita menerapkan ya kunci-kunci yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, maka kita akan bisa memasuki pintu ilmu dengan mudah. Di antara bentuk kesabaran ya, ini adalah misalnya kesabaran adalah di sini belajar secara bertahap, sedikit demi sedikit gitu. Imam Az-Zuhri rahimahullah menyampaikan bahwa
Barang siapa yang ingin mengambil ilmu sekaligus, misalnya secara total ya, man roma akhadahu jumlah, jadi nggak sabaran pengennya langsung gitu belajarin. Zahaba anhu jumlah, maka ia kehilangan semuanya sekaligus. Walakin syai' ba'da syai', tetapi yang benar adalah dalam menuntut ilmu itu sedikit demi sedikit. Jadi seorang yang mau belajar ya hendaknya mulai dari pelajaran yang paling sederhana, jangan terburu-buru gitu ya, bahwa mempelajari permasalahan yang besar dan rumit, misalnya bahwa makanan orang dewasa adalah racun bagi anak-anak. To'amul kibar samun lisighar. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang harus ditempuh ya dalam mempelajari setiap bidang ilmu. Jadi yang pertama menghafal kitab ringkasan dulu gitu ya. Mendalaminya dengan seorang guru yang punya kapasitas. Tidak sibuk dengan kitab-kitab besar dan panjang sebelum menguasai yang dasar. Jangan pindah dari kitab ringkasan menuju kitab lainnya tanpa alasan yang mendesak. Mencatat faidah ilmu dan kaidah yang terkandung di dalamnya. Semangat tinggi untuk terus naik kelas dan berkembang hingga menuju kitab-kitab besar. Jadi dari yang kita misalnya kalau belajar tafsir dari Jalalain dulu ya, kitab yang begitu ringkas gitu ya, sebelum kita mempelajari ke Sofwatut Tafsir misalnya, atau kita mempelajari Ibnu Katsir misalnya. Jadi dari yang sederhana-sederhana dulu. Nah, kemudian semangat dan tidak malas. Nah, di sini ya bahwa harus bersemangat dalam belajar ilmu agama. Ini adalah salah satu kunci kesuksesan adalah semangat, karena tanpa semangat kita tidak akan mendapatkan ilmu. Ilmu tidak diraih dengan kemalasan, ilmu tidak diraih hanya sekedar dengan impian dan angan-angan, tetapi ilmu itu diraih dengan perjuangan, pengorbanan, dan dengan semangat gitu ya. Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa tidak ada seorang yang dilahirkan langsung pintar, karena ilmu itu diraih dengan belajar. Nah, kalau orang yang mencari dunia saja begitu semangat ya, orang-orang yang malas tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Bahkan bisa jadi orang yang malas itu ya ketika bekerja juga misalnya dipecat, di PHK. Maka begitu juga dengan mengejar akhirat dan mencari ilmu ya. Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ihris, bersemangatlah, ala ma yanfa'uka, untuk melakukan hal yang bermanfaat. Wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan menyerah, jangan lemah, jangan males gitu ya. Ini ada 3 kunci kesuksesan yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama, ketika kita ingin menjadi orang yang sukses itu yang pertama adalah punya semangat. Nah, ihris, punya semangat. Kemudian minta tolong sama Allah ya, ista'in billah. Wala ta'jaz, jangan pantang menyerah. Nah, jadi harus memerangi penyakit malas ya. Ketika kita malas, latih untuk terbiasa dalam ilmu. Ikrimah menyampaikan bahwa Ibnu Abbas mengikat kakiku dalam mempelajari Quran dan hadis. Jadi sampai diikat gitu ya supaya bersemangat mempelajari Al-Quran dan hadis. Kemudian di sini ada sebuah syair bahwa jiwa itu seperti anak bayi, kalau kau biarkan maka dia akan suka menyusu, dan bila engkau menyapihnya dia pun akan berhenti. Nah, Syekh Utsaimin menyampaikan bahwa kurangnya semangat dalam menuntut ilmu agama merupakan salah satu musibah besar. Ada beberapa kiat untuk mengobatinya ya, diantaranya yang pertama, ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu. Seseorang apabila memurnikan niatnya hanya untuk Allah dalam menuntut ilmu dan menyadari bahwa kita akan mendapatkan pahala dalam amalan ini, pasti akan bersemangat. Jadi misalnya ketika kita mencari ilmu, kemudian kata Allah ya akan diangkat derajat, akan diberikan pahala, nah maka akan membuat semangat. Kemudian berteman dengan teman-teman yang punya motivasi dalam menuntut ilmu ya, karena butuh lingkungan yang baik juga. Jadi supaya kita bersemangat, bertemanlah dengan teman-teman yang punya motivasi untuk menuntut ilmu ya. Nah ini akan membantu kita gitu. Kemudian melatih diri untuk sabar, membiasakan diri dalam menuntut ilmu. Adapun jika dia melepas dirinya tanpa kendali, maka dirinya akan mengajaknya kepada perbuatan jelek, dan setan akan mengajak untuk malas gitu ya dalam menuntut ilmu. Jadi diantara kiat untuk memotivasi jiwa kita
supaya bersemangat adalah membaca kisah-kisah ya para salafus salih, bagaimana mereka menuntut ilmu, misalnya diantaranya misalnya ya, bagaimana para salafus salih melakukan rihlah ya, perjalanan jauh untuk mencari ilmu ke beberapa negara ya, dan ke beberapa ulama, sampai-sampai Imam Al-Baghdadi ya menulis sebuah kitab bagus tentang masalah Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Dalam buku tersebut banyak kisah ya semangat ulama dalam berkelana mencari ilmu. Di antaranya ucapan Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata bahwa saya pernah melakukan perjalanan berhari-hari dan bermalam malam ya, hanya untuk mencari satu hadis gitu. Jadi untuk begitu sulitnya ya para salafus salih dulu gitu ya, untuk mencari satu hadis saja harus melakukan perjalanan berhari-hari sampai bermalam-malam gitu ya. Kemudian Al-Hafiz Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi menyampaikan bahwa aku pernah kencing darah 2 kali saat mencari hadis. Pertama di Baghdad, kedua di Mekah. Hal itu karena aku berjalan tanpa sendal di musim panas. Aku tidak menaiki kendaraan saat mencari hadis dan aku memanggul kitab-kitab di atas punggungku. Aku juga tidak pernah meminta-minta kepada orang aku hidup seadanya. Nah ini ya para salafus salih, bahwa Ishaq juga menyampaikan para penuntut ilmu hadis berdesakan pada Husyam sehingga membuatnya terjatuh dari keledainya, dan itulah faktor penyebab kematiannya. Nah segitunya gitu ya dalam mencari ilmu. Dalam biografi Hisham bin Ammar disebutkan bahwa dia pernah masuk kepada Imam Malik tanpa izin ya, seraya mengatakan, ceritakan kepadaku hadis. Dia mengatakan, bacalah. Saya berkata, tidak, saya ingin engkau menceritakan kepadaku hadis. Ketika aku sering mengulang-ulang hal itu, maka dia mengatakan, wahai pelayan, pukullah dia sebanyak 15 kali. Akhirnya dia pun memukuli saya 15 kali, kemudian membawaku kepada Imam Malik. Aku katakan padanya, kenapa engkau menzalimiku? Engkau sudah memukulku tanpa dosa yang kuperbuat. Aku tidak menghalalkanmu. Kemudian Imam Malik berkata, terus apa tebusannya? Saya jawab, tebusannya adalah engkau menceritakan kepadaku 15 hadis. Maka beliau menceritakan 15 hadis kepadanya, lalu saya katakan padanya, tolong tambah lagi gitu pukulannya sehingga Anda menambahkan lagi hadis untukku. Mendengar itu Imam Malik tertawa seraya mengatakan, pergilah kamu. Nah, kemudian Al-Askari menyebutkan bahwa Abul Hasan berkata, saya selalu menghadiri majelis ilmu Abu Hazim. Nah, pada hari Jumat, pada hari itu tidak ada pelajaran, aku lakukan hal itu agar kebiasaanku menghadiri majelis ilmu tidak hilang. Kemudian ada juga di sini ya, tahun 314 turun salju yang banyak di kota Baghdad. Sungai Duljah pun membeku sehingga dilalui oleh binatang-binatang. Namun anehnya dalam kondisi tersebut yang begitu dingin dan es salju yang banyak, Imam Az-Zakrah Al-Muhaddis bersama para murid-muridnya membuat majelis ilmu dan mencatat hadis di tengah sungai Duljah yang beku dengan salju. Kemudian Ibnu Hajar ya menceritakan Imam ahli hadis Khurasan Muhammad bin Ishaq bahwa beliau memiliki sanad yang ali yang tinggi ya, yang hanya dimiliki oleh beliau saja di zamannya. Nah, beliau tidak menyampaikan hadis-hadis tersebut kecuali kepada orang yang mau bermalam di depan pintu rumahnya sembari menunggu beliau. Bila tiba akhir malam, beliau keluar rumah dan meriwayatkan hadis kepada mereka yang tidur di depan rumahnya. Semuanya beliau lakukan dengan tujuan memuliakan hadis dan ahli hadis. Nah, kemudian Salahuddin pernah mempelajari salah satu kitab hadis di salah satu peperangan ketika berkecamuk ya melawan musuh. Salahuddin mengatakan, ini adalah tempat yang tak seorang pun mempelajari hadis pada situasi seperti ini. Masih banyak lagi gitu ya, diantaranya untuk memotivasi kita supaya semangat menuntut ilmu adalah membaca kitab-kitab ulama ya, misalnya Jami'ul Bayan, misalnya Jami'ul Akhlaqi, kemudian Lil Akhlaq, kemudian Miftah Dar Sa'adah ya, Tazkiratus Sami wal Mutakallim, misalnya Hilyah Thalabul Ilmi, kemudian banyak lagi ya, misalnya
Ma'alim fi tariq talabil ilmi misalnya, dan lain sebagainya. Banyak kitab-kitab yang harus kita pelajari. Nah, mungkin hanya 5 dulu ya prinsip yang harus kita tanamkan ya, prinsip-prinsip dalam menuntut ilmu supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai tadi ya dengan hati yang begitu ikhlas ya, supaya ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan diantaranya ilmu yang bermanfaat itu tandanya ketika kita mempelajari ilmu, semakin timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu dulu ya, ada 5 prinsip dulu tentang thalabul ilmi dan keutamaannya ya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu yang Allah pilih ya, mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, Allah akan fakihkan orang itu terhadap agama. Nah, sedikit demi sedikit ilmu yang kita pelajari, mudah-mudahan kita semakin tafaqquh fiddin ya, semakin mendalami ya ilmu agama. Nah, hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan semua menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita semua niat keberangkatan kita untuk menuntut ilmu, mencari ilmu dengan mengharapkan semuanya karena Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakillah asana jaza Bunda Dokter atas ilmunya, dan juga kepada para partisipan, para asatidzah yang telah membersamai kegiatan ini. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan semua apa yang diniatkan, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para asatidzah, marilah kajian yang telah dibersamai oleh guru kita kita tutup untuk sementara dengan pembacaan doa dan basmalah, dengan membaca kafaratul majlis, istighfar dan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.